STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 4D yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Khalid Tarmizi dengan nomor induk mahasiswa 2424142. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Sains, Teknik dan Terapan (FSTT) di Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan secara komprehensif mengenai seluruh materi perkuliahan pemrograman web yang telah saya pelajari selama semester genap tahun akademik 2025 sampai 2026 ini. Video demonstrasi ini saya susun secara runtut, mulai dari pemahaman sintaks dasar PHP hingga implementasi proyek akhir pembuatan aplikasi berbasis web sebagai pemenuhan komponen penilaian ujian akhir semester. Mari kita mulai pembahasannya. Materi perkuliahan kita diawali dengan memahami fondasi dasar PHP sebagai bahasa pemrograman server side. Di sini kami mempelajari bagaimana sebuah variabel dideklarasikan, di mana dalam PHP wajib diawali dengan simbol dolar. Kami juga mempraktikkan berbagai jenis tipe data bawaan seperti string untuk teks, integral, dan float untuk angka, serta boolean untuk nilai logika true atau false. Selain variabel yang nilainya dinamis, kami juga mempelajari penggunaan konstanta menggunakan fungsi define untuk menyimpan nilai tetap yang tidak bisa diubah di tengah jalan. Seperti contohnya konstanta nama atau nilai. Kami juga dibekali pemahaman mengenai penulisan komentar di dalam baris kode, baik menggunakan garis miring ganda, tanda pagar, maupun komentar multibaris yang berfungsi sebagai dokumentasi kode agar alur program mudah dipahami oleh developer lain tanpa dieksekusi oleh server. Selanjutnya, pembelajaran masuk ke tingkat logika alur kendali program. Yang pertama adalah struktur kondisi atau percabangan. Kami mempelajari kontrol kondisi if sederhana if else untuk dua opsi keputusan, sehingga if else bertingkat untuk memecahkan banyak kondisi logis secara bersamaan, secara menentukan status kelulusan nilai mahasiswa. Selain itu, ada juga struktur switch case yang sangat efektif digunakan mencocokkan satu variabel dengan banyak nilai konstanta secara rapi, seperti implementasi konversi nama hari otomatis dari sistem. Logika berikutnya adalah struktur perulangan atau looping. Kami dilatih menggunakan perulangan for untuk eksekusi yang jumlah perulangan sudah pasti diketahui sejak awal. Kami juga mempelajari perulangan while dan do while yang dieksekusikan bergantung pada terpenuhi suatu syarat kondisi tertentu. Dalam materi perulangan ini, penggunaan perintah break untuk menghentikan paksa perulangan dan perintah continue untuk melewati iterasi tertentu juga dipelajari secara mendalam demi efisiensi algoritma pemrograman. Dan yang keempat itu mekanisme form handling. Bagian krusial yang menjembatani interaksi antara pengguna dan aplikasi web adalah form handling. Kami mempelajari bagaimana data yang diinput oleh pengguna di halaman HTML dikirim dan diproses oleh skrip PHP di sisi server. Kami mempraktikkan dua metode pengiriman data utama, yaitu metode POST dan GET. Metode POST digunakan ketika kita ingin mengirimkan data secara tertutup di latar belakang. Sangat direkomendasikan untuk keamanan data sensitif seperti form login atau password. Sementara metode GET mengirimkan data dengan menempelkannya secara transparan pada URL browser. Kami juga mempraktikkan cara mengelola berbagai macam elemen input form yang variatif, mulai dari elemen teks biasa, radio button untuk pilihan tunggal seperti pemilihan jurusan, checkbox untuk opsi pilihan ganda seperti memilih hobi atau band favorit, combo box berbentuk drop down, select hingga text area menampung kritik dan saran dari user. Yang kelima itu ada konsep web dasar dan pemrosesan data lanjutan. Memasuki pertengahan semester, kami dibekali materi pemrosesan data tingkat lanjut. Salah satunya adalah array, baik array satu dimensi yang terindeks angka maupun array asosiatif yang menggunakan key value berbasis teks. Data array ini kami olah secara efisien menggunakan fungsi perulangan for each. Kami juga mempelajari fungsi built-in PHP untuk manipulasi data string, teknik file handling untuk membuka, membaca, dan menulis data ke file, tag eksternal, hingga pemanfaatan session untuk menyimpan status login user lintas halaman web. Di
Di samping itu, kami juga diperkenalkan pada paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Dalam PHP menggunakan kelas sebagai cetakan blueprint, objek, properti sebagai variabel internal, serta method sebagai fungsi tindakan di dalam objek tersebut. Yang keenam itu ada proyek akhir terintegrasi aplikasi buku tamu online. Sebagai bentuk evaluasi akhir yang integratif, seluruh konsep teori yang saya jelaskan tadi diimplementasikan secara nyata ke dalam pembangunan aplikasi buku tamu online yang berbasis itu web dengan styling Bootstrap agar responsif. Aplikasi ini terhubung langsung ke database MySQL bernama DB Buku Tamu yang menampung table user dan buku tamu. Sistem keamanan aplikasi ini sudah dilengkapi dengan register dan login menggunakan teknik password hashing atau password hash. Selain itu, aplikasi memiliki sistem middleware hak akses atau role management yang memisahkan otoritas antara admin dan user biasa. Akun admin memiliki kendali penuh untuk melakukan manajemen user, tambah, edit, hapus user. Sementara user biasa hanya biasa menginput data tamu mereka. Fitur utama berjalan menggunakan fungsi CRUD atau create, read, update, dan delete yang utuh, di mana user dapat menginput nama, instansi, dan keperluan secara dinamis. Lalu sistem otomatis menyimpan serta menampilkan data tersebut secara real time ke dalam riwayat buku tamu. Melalui seluruh rangkaian perkuliahan teoritis dan implementasi proyek praktikum pemrograman web ini, saya merasa mendapat pemahaman yang sangat mendalam mengenai alur pengembangan aplikasi web yang dinamis, interaktif, dan aman. Demikian video presentasi laporan ujian akhir semester dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jarir STMT atas segala bimbingan dan ilmu esensial yang telah diberikan sepanjang semester ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.